Sahabat Tumpeng Bonsai, bertemu lagi dengan saya. Saat ini saya ada di Blitarjo, Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo. Kita akan bersilaturahmi ke trainer gisting yang saat ini sedang menggarap atau melakukan perawatan atau program di salah satu wilayah di Pringsewu, yaitu di Blitarjo. Mari sahabat Tumpeng Bonsai, kita sama-sama menemui beliau dulu, baru kita ke kebun-kebun yang ada di sini. Selamat siang Mas Gabol. Selamat siang. Lagi ngapain? Lagi pengurangan ranting. Ranting pohon apa ini? Jeruk kingkit. Jeruk kingkit ya. Ini grouping nih kayaknya Mas ya. Iya. Oke sahabat Tumpeng Bonsai, saat ini saya sudah bertemu dengan Mas Gabol, trainer kita. Ini sedang melakukan perawatan jeruk kingkit. Bisa sama-sama kita lihat. Ini batu karang. Ini di sebelahnya juga. Dan ini diameter potnya berapa senti nih Mas? Panjang 185. 1 meter 85 ya? Iya. Ini berapa lama sudah di sini dilakukan perawatan ini? Untuk perubahan baru pagi ini, karena perubahan bentuk. Yang tadinya satu, saya belah jadi dua. Jadi dua. Tadinya rapat ini ya pohon Iya. ini ya? Terus penambahan batu karang untuk bikin penjing. Ini pohon ini kalau melihat karakter pohon ini sendiri, kira-kira sudah berumur berapa tahun? Sekitar 20-an tahun ada. Dan untuk perawatan sehingga menghasilkan bentuk seperti ini sudah memakan waktu berapa lama? Untuk jenis pohon ini baru saya lakukan sekitar 1 tahun. Ini sementara ini masih dikawat ya, diarah-arahkan untuk cabang-cabangnya. Ini sedang dilakukan pengawatan untuk mencari dimensi-dimensi yang belum lengkap, untuk melengkapi dimensinya, sahabat Tumpeng Bonsai. Dan ini sedang dilakukan pengurangan ranting-ranting yang dikira sudah cukup panjangnya. Oke sahabat, dan karang ini pun baru diletakkan hari ini. Iya. Mas Gabol, ini saya mau supaya sahabat bonsai semua melihat hasil karya yang mungkin sudah pernah ikut di lomba atau pameran bonsai. Salah satunya pohon apa Mas? Sancang sama kimeng. Sancang sama kimeng. Saya bisa lihat Mas? Bisa. Oke, di mana tempatnya? Ini pohon sancangnya ya? Ini sudah berapa tahun? Sekitar 5 tahun. Sahabat Tumpeng Bonsai, kita lihat akar, batang atau pinggangnya, cabangnya, cabang-cabang, ranting, anak ranting. Ini sudah sampai cucu ranting ya? Sudah belum? Sebagian sudah dan sebagian aja yang belum. Oh, belum sempurna ya, masih Belum. terus tahap penyempurnaan ya. Ini saya lihat ini sepertinya habis dilakukan pruning ini kayaknya. Ya, baru. Untuk jenis sancang yang kimengnya masih ada di sana. Kimeng, oke. Ini akar-akarnya, pinggangnya, cabang pertama, tangan-tangannya atau bisa disebut dengan tangan, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting. Oke. Untuk mendapatkan kualitas bonsai seperti ini, tahap pemeliharaannya berapa lama dengan Mas Gabol sendiri? Kalau untuk ukuran sebesar ini, untuk akar sekitar 15 tahun. 15 tahun ya. Untuk cabang ini masing-masing cabangnya Ini proses baru
pemotongan sekitar 3 kali. 3 kali ya. Sampai penutupan bekas potongan seperti ini. Oh, sampai sudah terjadi penutupan yang seperti pusar itu ya. Ya. Seperti ini. Ini. Kalau seperti ini sudah sempurna berarti penutupannya ya Mas ya. Ya. Sudah sempurna. Ini sudah sempurna. Terus untuk pohon ini sendiri. Ini pohon jenis kimang ya. Oke sahabat tumpeng bonsai, pohon ini adalah kimang. Dan pohon ini, informasi dari sahabat bonsai semua, bahwa pohon ini pernah ikut dilombakan atau dipamerkan? Dilombakan untuk tingkat kabupaten. Di mana waktu itu? Di Tulang Bawang. Untuk hasilnya? Alhamdulillah udah masuk 10 besar besar. Awal mula pohon kimang ini didapatkan dari? Saya beli dari Jakarta. Ini waktu masuk besten itu di kelas apa Mas? Regional. Jadi. Regional ya. Oke sahabat tumpeng bonsai, jadi pohon ini sudah ikut kelas regional. Kebetulan ini adalah salah satu rawatan Mas Gabol, itu trainer yang ada di Pringsewu, Gisting sekitarnya. Ini adalah rawatannya, sudah masuk 10 besar besten. Dan pohon ini sendiri belum masuk sempurna, masih terus dilakukan perawatan sehingga tahap demi tahap akan dilakukan penyempurnaan terus menerus. Dan pohon ini sendiri dipegang sudah berapa lama? Saya megang pohon ini sekitar 1 tahun. 1 tahun ya. Untuk pengawatan ulang. Dilakukan pengawatan ulang, sahabat, ini contohnya masih dilakukan pengawatan ulang terus. Semua dari cabang, anak cabang, ranting masih terus dilakukan pengawatan, penyempurnaan untuk mendapatkan hasil kedepannya supaya lebih sempurna, supaya lebih indah. Walaupun saat ini secara pribadi saya menyatakan pohon ini sudah sempurna. Kalau menurut penilaian saya ini sudah sekitar 80-85%. Dan di sini saya lihat banyak sekali Mas Gabol pohon-pohon, mungkin bisa kita jalan-jalan atau sambil melihat yang lain. Oke sahabat tumpeng bonsai, ini pohon elegan ya Mas? Ya. Elegan yang saat ini merupakan juga perawatan dari Mas Gabol. Ini sudah di dalam pot, namun dilakukan ground atau pot double untuk mengejar pertumbuhan akar ya Mas, kira-kira seperti itu. Atau kalau di perbonsaian disebut sulur akar ya. Sulur akar. Ini sama-sama kita lihat. Jadi akar utama setelah dilakukan pemotongan tumbuh akar baru, diarahkan sementara karena untuk mengimbangi akar utamanya disulur, dimasukkan ke dalam ground. Jadi untuk akar banyak sekali, ini untuk mengejar akar utamanya supaya dapat asupan makanan juga, memenuhi untuk perkembangan pohon ini sendiri atau bonsai ini. Dan ini di dalam ground sudah berapa lama Mas Gabol? Sekitar 1 tahun. Saya lakukan sulur akar. Mudah-mudahan dengan pencapaian sulur akar akan ada pengecilan dari akar utama dan akan melakukan potongan untuk pembagian belah akar. Setelah nanti ini terjadi pengejaran akar, apa terjadi pengimbangan akar, ini kan di dalam pot nih ya. Cara pengangkatannya seperti apa Mas Gabol supaya sahabat juga lebih tahu? Pertama, setelah melakukan sulur akar, kita ambil segini untuk terkesan tidak ada bekas potongan. Oh, dipotong dulu berarti ini dipotong, tapi segini panjangnya. Sebelum dipotong kita lakukan pembelahan dulu. Pembelahan biar ada kelihatan pipih lah seperti ini. Tambi. Nah seperti ini sudah lumayan jadi yang sebelah sini.
ada pengecilan. Jadi seperti satu lagi ya, seperti jadi satu dia mengecil, ini mengecil, jadi tidak terlihat ada bekas potongan ya jadinya. Jadi seperti ini sahabat, kita lihat ini sebenarnya potongan disulur keluar dari potnya, terjadilah pengecilan pada akar pertama. Jadi di sini sudah mulai tidak nampak lagi, tidak terlihat lagi sambungannya atau pertumbuhan akar ini, akar yang tumbuh setelah terjadi pemotongan tidak kelihatan lagi. Jadi sesuai. Nah, setelah ini Mas Gabol, ini kan sudah sesuai. Ya. Nah, ini nanti dilakukan seperti apa untuk kedepannya? Untuk pemotongan kita lakukan lagi, tapi ini harus masuk ke dalam ground untuk mendapatkan belah akar dari satu ke belah dua. Oh, nanti setelah ini dibelah lagi ya? Seperti ini. Nah, dibelah. Nah ini dibelah lagi ya. Iya. Oke. Terus ini saat pembelahan juga masih tetap di ground berarti? Masih. Oh, masih tetap di ground. Berarti untuk pohon ini sendiri sudah berapa tahun di dalam ground? Ini sekitar 1 tahun tadinya di dalam pot, dan untuk saya lakukan ground ini untuk mendapatkan tangannya baru pemotongan sekali. Oke, jadi sahabat Umi Bonsai, selain daripada kita untuk mendapatkan penyempurnaan akar, juga supaya untuk mengejar pertumbuhan cabang atau anak cabang pembesaran untuk mendapatkan penyempurnaan. Jadi asupan makanan yang didapatkan oleh bonsai ini sendiri dengan melakukan sulur akar akan sangat terpenuhi, karena otomatis dengan dilakukan ground untuk pohon ini sendiri atau bonsai ini mendapatkan asupan makanannya jadi berlebihan karena sudah mendapatkan asupan makanan dari dalam ground selain dari dalam pot ini. Dan di dalam pot ini sendiri tidak akan merusak pertumbuhan akar yang lain, jadi tetap tidak akan mengalami stres saat akan dilakukan pengangkatan ke catur atau ke atasnya. Terus sahabat juga, namanya perawatan bonsai memang sangat dibutuhkan waktu. Oleh sebab itu sahabat bonsai jangan bosan, terus rawat, terus berkonsultasi, menikmati, cari untuk selalu bertukar pikiran dengan sahabat-sahabat yang sudah sangat memahami tentang perawatan dari mulai akar, pinggang, pembesaran cabang, ranting, cara mendapatkan ranting seperti apa, supaya sahabat Umi Bonsai lebih memahami lagi. Ini coba kita lihat sekedar jalan-jalan saja atau mengelilingi taman yang ada di sini supaya kita lihat semua pohon-pohon yang ada di sini. Mari sahabat Umi Bonsai. Ini pohon kimeng sudah besar juga, masih di dalam ground untuk mendapatkan tahap penyempurnaan. Sama, ini juga pohon kimeng. Kalau ini otomatis dirawat sendiri ya Mas, tidak untuk dijual ya sama pemilik ya. Di sini Mas Gabol adalah sebagai trainernya atau perawat bonsai-bonsai yang di sini. Jadi kalau sahabat ingin bertukar pikiran, silahkan datang ke sini atau bertemu Mas Gabol dan ngopi bersama. Mari Mas, kita lihat untuk pohon yang lain seperti pohon lohansung. Oke sahabat Umi Bonsai, di sini adalah banyak sekali pohon lohansung. Jenis apa nih Mas Gabol? Mawar. Jenis mawar, lohansung jenis mawar. Untuk lohansungnya masih ditanam di dalam tanah, masih dilakukan pembesaran. Dan di sini bisa sama-sama kita lihat, itu juga pohon lohansung di sana.
Di sana juga sekelilingnya itu banyak sekali pohon lohansung. Bisa disebut juga di sini adalah kebun lohansung untuk sementara untuk dilakukan pembesaran. Nah ini Mas Gabol, ini juga masih di dalam ground pohon kimeng ya Mas? Ya. Pohon kimeng ini di dalam ground sudah berapa lama? Sekitar saya rawat dari nol itu sekitar 4 tahun. Oh ini awal mulanya dibawa dari gisting ya? Dari gisting ya. Ini rata-rata penggabungan atau memang asli pohonnya besar? Penggabungan. Awalnya dari as segede betis. As ini ya berarti ya. Oke. Jadi sahabat tebing bonsai, pohon kimeng ini adalah rawatan atau bentukan dari Mas Gabol. Pohon ini diprogram benar-benar dari nol. Nah ini di dalam ground digabungkan. Pokok utamanya adalah dari as, lalu digabungkan sehingga mendapatkan pohon menjadi besar, menjadi nampak besar. Dan ini belum sempurna sahabat, masih terus dilakukan, oleh sebab itu masih di dalam ground. Ini masih bisa kita lihat antara pohon dengan pohon, walaupun sudah menyatu, namun masih terlihat sekali bahwa pohon ini adalah awal mulanya penggabungan dari beberapa pohon dijadikan satu. Namun alurnya sudah bisa sama-sama kita lihat, sudah terlihat dapat as, dapat ini tangan, ini juga tangan, ini juga sedang dilakukan pengejaran pembesaran. Oleh sebab itu maka untuk ujungnya atau pucuknya tidak dilakukan pemotongan. Ini kalau kita lihat sekarang dari penggabungan, kira-kira diameter sudah berapa diameternya? Sebesar galon aqua ya. Sebesar galon aqua dari penggabungan. Jadi ada satu lagi yang dari nol oleh Mas Gabol dilakukan perawatan atau penggabungan. Nah ini sama pohon kimeng. Pohon kimeng ini juga awal mulanya penggabungan juga, sudah menjadi satu, namun terus dilakukan tahap penyempurnaan. Masih terlihat sekali potongan-potongannya, potongan, dan masih jauh sekali sahabat. Ini dari cabang ke anak cabang masih jauh sekali perbedaannya, masih belum mendapatkan tangan-tangan yang ideal dari cabang ke besarnya batang. Gerak dasarnya sudah terlihat akan kemana nanti alur-alur batang ini. Ini juga sama dilakukan perawatan oleh Mas Gabol. Udah berapa tahun Mas? Sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi sama, ini masih dilakukan pengejaran cabang. Terlihat dari sini pucuk-pucuk cabangnya belum ada yang dipangkas atau belum ada yang dipotong, masih dilos. Ini hasil karya atau perawatan dari Mas Gabol. Oke sahabat, jadi untuk kita dapat mengikuti terus perkembangan pohon ini atau konten-konten yang lain, saya mengajak sahabat tebing bonsai, mari like, subscribe, and tekan loncengnya. Terima kasih. Mungkin ada saran dari Mas Gabol untuk sahabat-sahabat semua pecinta bonsai di Pringsewu atau seluruh Indonesia. Untuk perkembangan bonsai, jangan menyerah, terus berlanjut dan tetap berkarya. Oke, terima kasih sahabat tebing bonsai. Selamat siang.